Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa baraka wa sallama tasliman katsira alaihim ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Imran 10 ayat yang terakhir, yakni ayat 190 dan 191 khususnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dan salah satu tanda kebesaran Allah yaitu angka Tesla dan angka Hasta-Beretta. Nah, ini adalah suatu hikmah yang Rasulullah telah bersabda bahwasanya hikmah adalah milik orang yang beriman. Oleh karena itu, ambillah dimanapun hikmah itu berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu hikmah dari suatu angka yang penuh keselarasan, penuh keseimbangan, dan harmoni. Dan ini patut kita ambil pelajaran darinya. Angka tersebut adalah sebagai berikut. Angka ini, yakni 369, disebut dengan angka Tesla. Dikemukakan oleh seseorang yang bernama Nikola Tesla, penemu listrik bolak-balik sehingga kita bisa menikmati listrik kita kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, angka ini diawali dari angka 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ini 1 tambah 6 adalah 7. 7 kali 2, 14. 1 tambah 4, 5. 5 kali 2, 10. 1 tambah 0, 1. Angka yang belum tertulis di sini adalah angka 3 di sini, 6 dan 9. Nah, inilah yang disebut angka Tesla. Apabila angka ini dimasukkan ke dalam suatu lingkaran, subhanallah, kita akan bisa memetik pelajaran dari sini. Dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9. Maka kita akan melihat bahwasanya angka yang paling penting di sini adalah angka 3 dan 6. Mengapa? Karena di sini menghubungkan ada 7 segitiga, yakni yang paling kecil 1, ini di tengah, kemudian yang besar, agak besar, ada 2, seolah-olah menggambarkan ini adalah segitiga anak, ini segitiga ibu, ini segitiga bapak. Kemudian ada 2 di sini, seolah-olah ini adalah segitiga nenek, ibunya ibu dan ibunya bapak. Kemudian ada lagi 2 segitiga yang lebih besar, yaitu seolah-olah ini adalah segitiga bapaknya bapak
di sini, dan bapaknya ibu, yaitu kakek. Jadi satu anak, segitiga anak ini dilindungi oleh 6 segitiga. Ibu, bapak, nenek 2, dan kakek 2. Dan keseluruhan ini adalah ada segitiga yang besar yang mencakup seluruh segitiga yang 6 tadi. Jadi seolah-olah menggambarkan bahwasanya seluruh alam semesta adalah dikehendaki, dicipta dan dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah angka Tesla. Kalau angka Tesla ini gambarnya seperti piramid. Ini adalah khas barat, maka kita akan menjumpai satu angka lagi, yakni angka Hastabrata. Nah, angka Hastabrata ini adalah susunan angka yang jumlahnya 8. Hasta itu 8, Brata itu langkah, yaitu 8 langkah, semuanya berjumlah 15. Misalnya 159, ini 15 jumlahnya. Kemudian 852, ini jumlahnya 15. 456, jumlahnya 15. 753, jumlahnya 15, dan seterusnya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah. Nah, inilah angka Hastabrata. Juga penuh keseimbangan, harmoni, dan keselarasan. Nah, angka-angka ini kalau kita perhatikan, pertama angka Tesla. Yang paling penting adalah 36. Kita ingat surat ke-36 adalah surat Yasin. Kalau surat 36 ayat 36, maka di situ kita melihat bahwasanya Maha Suci Allah yang menciptakan semua berpasangan, termasuk semua yang tumbuh di alam semesta dan yang ada di dalam diri manusia dan yang di luar itu semua yang tidak kita ketahui. Semuanya berpasangan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian kalau angka Tesla ini yang penting adalah angka 36. Kalau kita perhatikan angka Hastabrata, yang paling penting adalah angka 5 dan 8. Coba 5 ini tetap di tengah seperti ini. Kemudian kita geser 8-nya ke sana. Geser. Nanti jumlahnya juga akan terjadi 8 langkah berjumlah 15. 8-nya digeser ke sini, satunya ikut di sini, jadi 1, 5, 9. 8-nya di sini bisa kita dapatkan juga. Atau kita geser di sini 8-nya juga bisa. Jadi ada 4 pasangan angka Hastabrata nantinya. Baiklah, coba kita perhatikan. Apabila angka ini kita masukkan angka Hastabrata dengan angka Tesla, maka jadilah surat Yasin 36 ayat 58 yang bunyinya adalah salamun qaulan min rabbir rahim. Nah, ada sesuatu yang penting dalam bahasa Arab, yaitu ada tanwin di sini. Tanwin di sini adalah bermakna agung. Coba kita merujuk kepada video dari ilmiah dari Fadilatul Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA, yakni yang menerangkan surat Yasin ayat 58. Beliau mengungkapkan bahwasanya kata khairon itu maknanya luas. Nah, di sini ada kata qaulan min rabbil rahim. Khairan di dalam hadis disebutkan siapa saja seseorang akan diberi kebaikan yang banyak apabila orang tersebut yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kepahaman dalam agamanya. Nah, ini adalah kebaikan yang bukan sembarang kebaikan,
tapi kebaikan yang agung dan besar. Nah, inilah di antara makna yang agung di dalam Al-Quran. Coba kita cari di ayat yang lain. Kalau kita perhatikan di angka hasta berata ini, angka 4 itu menuju ke atas. Setelah itu seolah-olah berpesan tegakkan tauhid, tegakkan sunnah, dan tegakkan sholat. Setelah itu kemudian doyong ke angka 1. Ini kita bisa menggunakan di dalam diri kita, ada tangan kita, yaitu salah satu juga keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian kalau 3 itu begini, kemudian 2 itu tambah 2 ini, kemudian tambah 0. Nah, ini kalau tambah 0 berarti 5 tambah 0 tambah 5, 0 lagi, 5 lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada di dalam diri kita. Ternyata dalam diri kita pun ada pelajaran yang bisa kita petik. Kalau kita susun seperti ini, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, maka akan tersusun angka 4132 adalah surat Fussilat ayat 32. Bunyinya nuzulan min ghafurin rahimin. Nah, ini ada tanwin di sini. Nah, ini adalah suatu ampunan dari sisi Allah yang Maha Penyayang. Nah, ini adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian kalau kita susun lagi dari kotak ini, maka akan tersusun 4, yang ini 4, kemudian 3, 1, dan 2. Jadi apa? Suratnya adalah surat Zukhruf 43 ayat 12. Yang surat ini mengandung berikutnya adalah surat 13-14 adalah doa naik kendaraan, yakni subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian akan dilanjut dengan doa istighfar, yaitu subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu Allah sangat takjub, gembira kepada orang yang mengatakan sungguh aku berdosa dan hanya Engkau yang Maha Pengampun. Kemudian dalam suatu riwayat dikemukakan oleh Sayyidina Ali begitu selesai membaca surat dan doa istighfar ini, kemudian tertawa sebagaimana Rasulullah tertawa. Nah, ini adalah sunnah yang agung yang tentang doa naik kendaraan. Kemudian kalau kita cari lagi, nanti akan kita ketemukan surat At-Takwir, yaitu surat ke-81 ayat 19. Innahu laqaulu rasulin karimin. Nah, ini ada juga tanwin di sini, yaitu mensifati malaikat Jibril yang utusan Allah yang membawa Al-Quran dan sifatnya adalah mulia. Nah, ini akan kita cari lagi. Kalau kita cari yang memakai tanwin, nah ini tanwin dalam Al-Quran yang setipe dengan ini, subhanallah. Ada banyak kita jumpai, misalnya di surat At-Taubah. Ini surat Taubah, Ghafurun Rahim. Nah, ini pola-pola yang seperti itu akan ada sekitar 19. Kalau kita cari, nanti akan ada di dalam surat At-Taubah ini. Nah, marilah kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir yang dituntunkan oleh salafus saleh. Di antaranya
diriwayatkan oleh putranya Umar bin Khattab, yakni Abdullah bin Umar rahimahullah ta'ala. Beliau mengajarkan zikir kepada seorang yang berasal dari San'a, seorang tabi'in, dengan zikir Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah wa bihamdih. Nah, ini bisa kita amalkan. Kemudian kita pasangkan dengan zikir setahun menjelang Rasulullah wafat dalam tafsir Ibnu Katsir yang sahih bahwasanya dalam surat An-Nasr Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah menyebutkan bahwa zikir Rasulullah saat akhir-akhir hayat Rasulullah adalah subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian ada lagi yaitu zikir istighfar yang dinyatakan oleh para ulama sebagai doa yang terbaik, yaitu istighfar. Maka di antara yang memiliki banyak fadilah adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diulang 3 kali. Nah, kalau ini semua kita lantunkan zikir-zikir yang penuh istighfar ini, maka semoga Allah semakin banyak memberikan rahmat kepada kita, ampunan kepada kita. Apabila ini diamalkan untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia, misalnya bisa digerakkan untuk mempelajari suatu zikir-zikir ini yang bermanfaat ini, subhanallah, maka akan mendatangkan rahmat yang agung, yakni berupa kemuliaan, kesejahteraan, keadilan yang sejati bagi rakyat Indonesia dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, inilah yang bisa kami kemukakan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu wa baraka wa sallama tasliman katsiran alaihim ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi kita semua. Masya Allah, la quwata illa billah. Allahumma barik alaihi wa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wassadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.